Aku tuh kerasa banget di IDN, mungkin karena aku juga udah mengalami gitu ya, itu adalah justru support system. Karena kan ketika wanita berubah nih stage hidupnya gitu ya, jadi udah menikah terus memiliki keturunan gitu ya, salah satu faktor yang paling penting itu justru support systemnya, gimana caranya dia bisa tetap berperan dengan baik di segala aspek kehidupannya, termasuk di karirnya gitu, di dalam kantor gitu ya. Jadi itu part of mental well-being. Help-nya ini mungkin kan teman-teman juga banyak yang ikutan IDN Club gitu kan, itu jadi salah satu preventif kita untuk bisa mastiin semua tim itu bisa kerja lebih happy karena physical well-being-nya juga kejaga gitu di luar insurance gitu kan. Kalau insurance udah pasti ya. Dan kalau misalnya kita bandingin sama mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya Mbak, biasanya kan insurance tuh ngebaginya kalau cowok tuh sama keluarga di cover gitu ya, kalau cewek biasanya ceweknya aja gitu kan. Tapi kalau di IDN enggak. Jadi pokoknya mau cewek atau cowok itu tetap sama keluarganya juga di cover gitu. Kita ngerasa SOP itu penting untuk melindungi semua, karena kekerasan seksual menurut kami itu, menurutku pribadi sih, nggak cuma bisa terjadi di perempuan doang, tapi di laki-laki juga. Makanya ada SOP ini itu penting untuk melindungi semuanya, biar tadi goals kita terpenuhi, yaitu equality. Jadi di sini tujuannya adalah supaya teman-teman yang menjadi korban bisa speak up dengan aman, teman-teman yang melihat kejadian itu bisa report dengan aman, dan kantor juga bisa memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku. Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan diberikan kelancaran, sehat, dan tentu saja berkah-berkah ibadah di bulan Ramadan. Nah, ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini edisinya spesial banget nih ya. Karena apa? Satu temanya adalah dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Setiap tahun kita memperingati International Women's Day yang jatuhnya di tanggal 8 Maret. Dan tahun ini juga spesial karena bertepatan dengan 30 tahun peringatan Hari Perempuan Internasional, karena ini dimulai dengan deklarasi Beijing atau biasa disebut dengan Beijing Declaration and Platform for Action ya. Temanya adalah tahun ini tema utama ya, biasanya ada beberapa organisasi internasional yang membuat tema, tapi kita menggunakan tema yang resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu For All Women and Girls, Rights, Equality, Empowerment. Jadi untuk semua perempuan dan anak perempuan, hak-hak, kesetaraan, dan pemberdayaan. Nah kali ini juga istimewa karena biasanya kan saya ngundang tamu dari luar IDN, ekosistem IDN dan IDN Times, tapi kali ini saya ingin mengenalkan kalian dengan teman-teman saya dari ekosistem IDN. Ini nggak janjian padahal ya, nggak janjian beneran, nggak janjian loh, nggak janjian ya. Jadi ada nuansa hitam putih. Karena kayaknya kalau untuk tema ini ya, hak-hak, equality, kemudian empower, pemberdayaan itu pilihannya tuh cuman hitam putih ya, jangan abu-abu ya. Jadi kita mesti bold ya, pilihannya tuh harus bold. Saya ingin memperkenalkan yang di sebelah saya, ini adalah Diba Saleh. Halo. Ini adalah Head of Business Operation dari IDN. Jadi IDN itu kan sebelumnya dikenal namanya IDN Media, grup media yang antara lain menaungi IDN Times ya. Tapi sekarang sudah ekspansi ke berbagai entitas bisnis, termasuk hiburan, entertainment, jadi udah beyond media. Makanya dalam rangka 10 tahun IDN, kebetulan IDN sama IDN Times ulang tahunnya sama, karena yang pertama ya 8 Juni 2014 lahirnya. Jadi diubah, rebranding jadi IDN karena udah beyond media. Thank you Diba udah join ya. Sama-sama Mbak, thank you udah di-invite. Di sebelahnya ini adalah Risa Carmila. Ini adalah Head of People Operation. Mungkin kalau di organisasi yang lain dikenal mengurusi HR, Human Resources atau sumber daya manusia.
Risa, thank you udah join ya. Seneng Mbak. Ini beneran gue kaget loh, kok bisa kaget. Ini nih saya mau bocorin nih, rok saya juga warnanya kayak gini nggak sengaja. Monokrom. Monokrom temanya hari ini. Nah, tapi karena kita ngomongin juga equality, nanti kalau cewek semua narasumbernya nggak oke. Justru bias. kita harus mengundang juga, ini adalah Ahmad Fatkur Rozi, editor dari rubrik Science and Technology IDN Times ya. Halo. Halo. Nah, dia baru pulang dari Barcelona tuh. Iya, baru semalam. Baru semalam. Kaget dia. Ini pendadakan banget ya. Jadi dia tuh kita nggak ada yang janjian gitu. Rozi tadi begitu saya keluar dari ruangan, oh dia yang ada Rozi, tarik mesti ada narasumber cowok ya. Jadi kita akan ngomong ini temanya. Nah, kita mulai mungkin dengan dari segi regulasi SOP. Mungkin aku sebagai pemimpin redaksi IDN Times mungkin akan mulai dengan bahwa IDN Times tuh ada punya 7 pilar konten, dan yang pertama dari pilar konten itu adalah gender equality. Kita sama-sama setuju ya teman-teman milenial dan Gen Z bahwa gender equality itu bukan berarti perempuan ingin diperlakukan istimewa, tapi adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dalam semua hal ya. Kalau di jurnalis itu kesempatan meliput yang sama, berarti bukan berarti perempuan hanya dikasih tugas yang soft-soft aja, tapi juga meliput politik, kriminal, segala macam itu juga harus dilakukan oleh editorial ya. Macam-macam ya. Nah, tapi itu misalnya aku mulai dengan dari sisi perspektif konten pilar, dan konten pilar itu pastinya mempengaruhi juga dalam pola kerja ya, pola kerja di editorial IDN Times. Nah, Diba, saya ingat dulu Diba ini yang di posisinya Risa ya. Di People Operation, sempat di People Operation. Kamu tuh join sama IDN udah berapa lama? Tahun ke-8. Tahun ke-8 ya? Oh, oke. Senior. Sunday. dalam hal kerja. Nah, kenapa kok kemudian IDN memutuskan untuk perlu nih punya SOP penanganan pelecehan dan kekerasan seksual? Apa memang pernah ada kasus seperti itu terjadi di kantor kita? Pastinya ya Mbak, maksudnya kita kan kalau ketika membuat regulasi selain untuk prevention, tapi juga kadang memang tercetus dari adanya suatu kondisi gitu. Nah kebetulan pernah lah kita admit bahwa ada kejadian terkait pelecehan seksual di lingkungan kantor waktu itu, dan salah satu bentuk dari prevention untuk kejadian-kejadian berikutnya, dan kita pastinya pengen terus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman buat semuanya gitu ya. Akhirnya kita bentuk SOP perlindungan dan terhadap pelecehan seksual tersebut, dan thank you juga sama Mbak Uni karena aku ingat banget waktu itu banyak inputnya itu justru dari Mbak Uni juga gitu, karena waktu itu kita juga sambil kita soalnya sebagai media kan juga kita sangat berkomitmen untuk mendukung pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Betul. Jadi karena redaksi banyak diundang FJD di mana-mana pas segala macam, udah bahan-bahannya dikasih aja ke Diba. Jadi banyak inputnya atau dapetnya dari Mbak Uni juga. Dan waktu kita membentuk si SOP itu kita juga melibatkan, kita kan punya psikolog ya, mental health counselor, kita juga involve dia karena dia backgroundnya lumayan ekstensif di psikologi gitu ya. Jadi kita pengen tahu juga nih dari sisi korban tuh kira-kira apa ya yang bisa di capture sehingga SOP ini cukup inilah ya proper dan juga bisa melindungi untuk semuanya kayak gitu sih. Jadi akhirnya waktu itu kita terbitin lah si SOP itu, dan sebenarnya salah satu unsur juga yang penting di situ adalah bagaimana setiap orang itu bisa mereport dengan secure gitu ya, memiliki rasa aman untuk melakukan reporting juga apabila ada tindakan itu dengan anonymous channel. Menjadi korban ya, kalau Betul, jadi korban kan korban. biasanya kan banyak ini. Menurut data di semua level itu yang kasus yang muncul apalagi sampai dilaporkan itu cuman puncak gunung es, karena banyak korban itu merasa takut, ragu-ragu, khawatir untuk melaporkan karena dia bisa menjadi korban berikutnya. Korban dari misalnya
halo kegenitan aja kali makanya digituin. Betul. Ketika ke polisi juga sama seperti itu. Oh karena kamu bajunya mungkin kurang terlalu seksi jadi kamu dapat kayak gitu-gitu. Jadi makanya banyak teman-teman korban itu nggak mau melaporkan ya. Benar. Untuk nge-report aja itu kan kayak sangat big effort ya untuk seorang korban itu. Jadi disitulah kita juga involve psikolog, mental health counselor kita untuk melihat gimana caranya kita bisa menyiapkan channel yang membuat korban ini juga merasa lebih aman untuk melaporkan gitu. Ya, thank you Diba. Jadi memang ini seingat aku ini awal-awal pandemik lah ya. Situasi pandemik itu membuat kita merasakan pentingnya. Karena apa? Karena waktu itu saya ingat pandemik itu kan pengumumannya kita baru 2 Maret kalau nggak salah Presiden Jokowi pada saat itu mengumumkan kasus positif yang pertama di Indonesia. Dan UN Women pada bulan Aprilnya sudah merilis data meningkatnya kekerasan terhadap perempuan termasuk sexual abuse karena ketika di seluruh dunia ada kebijakan bekerja dari rumah ya perempuan yang punya partner atau punya orang lebih senior, lebih dewasa yang abusive itu yang menjadi korban. Jadi double burden lah situasinya pada saat itu. Kita ngerasa dan tadi Diba menyebut soal mental health counselor itu mungkin juga jarang ya perusahaan yang punya mental health counselor yang karyawan tetap ya. Karyawan tetap jadi setiap saat karyawan bisa mengakses ya. Saya ingat dulu Winston. Nah, ini dukungan dari pemilik dan pemimpin penting dong ya waktu itu kan. Penting banget. Itu juga sebenarnya si mental health counselor itu tercetus ketika pandemi tuh Mbak. Karena kita melihat teman-teman kan pasti banyak mengalami tantangan, gak cuma adaptasi terhadap skema kerja yang baru, di rumah juga seperti apa, di tempat kos nggak bisa ketemu orang, itu kan sesuatu yang sangat depressing ya at that time gitu. Jadi dukungan dari Winston, dari founders kita gitu ya, itu sangat penting banget sih dalam menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman untuk perempuan, nggak cuma perempuan tapi untuk semuanya gitu, untuk semuanya. Makanya waktu itu akhirnya kita decide untuk punya mental health counselor yang permanen juga untuk support semuanya karyawan yang ada di sini gitu. Oke. Aku sebelum ke Risa ke ini dulu, ke Rosie dulu. Rosie, cowok-cowok tuh di sini Timmy, kita memanggilnya Timmy ya. Pada saat keluar aturan SOP itu gimana tuh responsnya? Sebenarnya kita basically mendukung ya Mbak. Soalnya kita ngerasa SOP itu penting untuk melindungi semua. Karena kekerasan seksual menurut kami itu, menurutku pribadi sih, nggak cuma bisa terjadi di perempuan doang, tapi di laki-laki juga. Makanya ada SOP ini itu penting untuk melindungi semuanya, biar tadi goals kita terpenuhi, yaitu equality. Jadi di sini tujuannya adalah supaya teman-teman yang menjadi korban bisa speak up dengan aman, teman-teman yang melihat kejadian itu bisa report dengan aman, dan kantor juga bisa memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku. Jadi sangat support sekali untuk SOP ini. Jadi nggak ngerasa bahwa perempuan ini kayaknya lebih untuk perempuan nih, nggak gitu ya? Karena ya untuk semua basically. Di SOP itu nggak ada juga tulisannya bahwa ini hanya untuk perempuan, enggak, tapi untuk semuanya ya. Betul. Oke. Nah, Risa, kemudian kita secara company tuh tadi tema equality, kesetaraan perlakuan ya, dan karena itu hak-hak ya, sesuai dengan tema. Itu gimana IDN mengimplementasikannya? Mungkin aku jawabnya mulai dari kita take a bigger picture dari value yang dibeli sama IDN ya, yang kita sama-sama tahu juga ada 3 kan, ada integrity, inclusion, sama growth. Part dimana kita creating a workspace yang establish equality, ini part inclusion yang ini sebetulnya kan ya Mbak Uni. Nah, isi yang kita set up tadi salah satunya adalah SOP, which is ini top down peraturan. Yang kedua itu adalah gimana caranya kita creating workspace-nya gitu ya, yang juga bisa support well-being-nya semua, nggak cuma wanita tapi semua timnya di IDN gitu.
Mungkin aku mulai dari kalau kita ngomongin well-being kan ada fisikal, ada mental ya. Mental tadi disebutin ya Mbak ya. Kita punya mental health counselor, kita hire langsung Dan ternyata internally. sibuk. Dulu gue ingat katanya, kalau kita punya sendiri kira-kira nanti dia sibuk nggak kerjanya baik, ternyata sibuk banget ya. Mbak, partisipannya ini semua tim nih kalau misalnya sekarang kita ada 600 ya, 40% itu tuh udah pernah akses. Dan tiap minggu itu tuh selalu pernah ada 2 kali. Itu aja susah masuknya. banyak antriannya, bener dan which is ngelihat bahwa sebenarnya demand-nya ada banget gitu ya, dan kita kayaknya dulu decision-nya bagus banget itu diimplement sehingga benar-benar bisa diutilize sama semua tim gitu. Jadi itu part of mental well-being, health-nya ini mungkin kan teman-teman juga banyak yang ikutan ADN Club gitu kan, itu jadi salah satu preventif kita untuk bisa mastiin semua tim itu bisa kerja lebih happy karena physical well-being-nya juga kejaga gitu di luar insurance gitu kan. Kalau insurance udah pasti ya. Dan kalau misalnya kita bandingin sama mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya Mbak, biasanya kan insurance tuh ngebaginya kalau cowok tuh sama keluarga di cover gitu ya, kalau cewek biasanya ceweknya aja gitu kan. Tapi kalau di Aiden enggak. Jadi pokoknya mau cewek atau cowok itu tetap sama keluarganya juga di cover gitu. Misalnya jadi suami saya sama anak saya di cover. Di cover, sama betul. asuransi kantor. Betul, jadi itu salah satu yang kita set up. Pokoknya semua benefit, semua facility itu kita sediakan itu untuk semuanya tanpa melihat gender. IDN Club itu kan kalau sports itu tipikalnya orang-orang pasti olahraga kan cowok doang ya, cewek ngapain gitu. IDN Club tuh isinya tuh banyak kelas-kelas yang buat cewek juga kayak Zumba gitu Mbak. Itu banyak banget isinya tuh ikutan cewek-cewek kan, mungkin kalau cewek males nih kalau misalnya futsal nggak mau gitu kan, tapi Zumba tuh seru tuh buat mereka gitu, yoga Tapi gitu waktu kan. pertandingan basket cewek-cewek banyak yang Banyak ikutan juga, betul, ya, yang betul, di Kak. lapangan Karena itu ya. satu tim tapi ada perempuannya tuh Iya. dalam hal itu. Badminton bener, karena ganda ya waktu kemarin kita ada acara IDN bertanding, jadi kita juga itu part event untuk inclusivity juga, dan kita create-nya tuh ganda. Ikutan nggak Rozi kemarin? Kemarin nggak ikutan. Oh nggak ikutan, oh berarti tahun ini harus ikutan. Gue juga nggak ikutan sih, gue menonton dan menyediakan minuman. Oh iya benar, ini datang betul. Bagian dari inclusion. Iya. Sama mungkin kalau facility yang spesifik untuk wanita kan berkeluarga, wanita yang sudah berkeluarga apalagi punya anak tuh bebannya cukup berat ya Mbak ya, karena belum mesti mikirin anak di rumah gitu kan, apalagi kalau misalnya baru melahirkan masih bayi, itu kita punya lactation room juga, ada nursery juga. Kita tuh di IDN itu tuh ada inisiatif Bring Kids to the Office. Jadi sebenarnya banyak banget kadang kalau misalnya beberapa hari gitu ada yang bawa anaknya ke kantor gitu. Vincent dan William juga sering gitu. Jadi kita very welcome kalau misalnya NITMI mau ngelakuin itu juga, karena kita believe bahwa saat mereka nggak ada beban di rumah itu mereka pasti bisa thriving sih di company gitu. Yang Bring Kids to Office ya, actually di lantai kita ada yang justru laki-lakinya yang bawa anaknya ke Bener-bener kantor. ya? Iya, Iya, anak iya, produknya ya. Jadi ikut papanya ke kantor, bukan cuma mamanya gitu. Mungkin justru di kantor papanya lebih memungkinkan, lebih nyaman mungkin, ya kan? Mungkin. Thank you, Aidian. Ya, tapi makanya kan sebetulnya jadi ya kita selalu bicara gimana menciptakan kantor yang aman buat semuanya, aman dan nyaman buat semuanya ya. Dan itu kepentingan itu tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk semua gender, termasuk laki-laki. Nah, ini menarik, nanti kita akan eksplor lagi. Nah, Rozi, kamu ngelihat dari karena kamu di redaksi ya, perspektif redaksi, gimana kita ngelihat, kamu melihat apa namanya soal kepedulian equality, empowering, kemudian hak-hak ini berlaku untuk semuanya? Kalau saya pribadi ngeliatnya jelas positif ya Mbak. Dari redaksiku sendiri sih, di timku, kanalku, di Health, Science, dan Tech. Gitu, kita ada 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Oh, pas banget. Pas ya? banget. Dan untuk semuanya, maksudnya mau untuk aku, Rifki, Miss, dan Ruri, liputan apapun, entah itu liputan gadget, Miss juga sering banget liputan teknologi. Bukan Rifki, berarti gaptek ya? bukan berarti gaptek. Perempuan juga bisa untuk terjun ke dunia-dunia yang biasanya male dominated. Biasanya kan gadget cowok-cowok, Miss juga ikutan liputan ke sana dan dia bener-bener excel di situ. Sama kayak Rifki sering ikut liputan kesehatan yang misalnya berhubungan dengan ibu dan anak. Dia juga bisa mengikuti ke situ, bisa menyesuaikan. Jadi menurutku ini sangat
positif, semuanya punya hak untuk mendapatkan akses liputan tadinya karena di redaksi ke tempat-tempat yang semuanya harus bisa. Oke. Kalau datanya di kita gimana Risa sekarang? Sama banget lagi representatif nih sebetulnya. Ini biasanya tuh kita memang setengah-setengah nih selalu. Cuman nih 3 bulan terakhir benar-benar 50-50 Mbak. Oh ya? Wah, aku Beneran ngeliat datanya tuh seimbang benar-benar ya? seimbang banget 50-50 gitu. Dan Dari 600 itu betul, 50-50. betul, 50% perempuan, 50% laki-laki. Dan kalau misalnya kita deep dive, kadang kan mungkin pertanyaan selanjutnya itu biasanya, oh itu mungkin di levelnya dibedain itu. Ini tuh nggak ke sampai level atas pun, level team lead gitu ya, itu sama di 42-58 persenan rasionya. Jadi surprisingly ini, dan mungkin aku pengen share-nya adalah ini something yang nggak kita intentionally design, Mbak, karena saat kita hiring, saat kita promoting, itu tuh kita justru nggak ngelihat gendernya, tapi kita purely ngelihat capability-nya, kita purely ngelihat skill-nya dan fitness-nya ke role tersebut gitu ya. Dan dari sini kita creating opportunity yang sama jadinya untuk wanita dan laki-laki. Gitu. Ini pengalaman karena kita yang 3 ini kan pengalaman menginterview ya, calon Timi ya. Jadi saya itu ngalamin sering banget, saya tuh suka bingung ya, tiba-tiba pas Natal nih anak sebenarnya Natal atau Lebaran ya. Karena kalau misalnya dia adalah keturunan Tionghoa, jadi kira-kira kita udah bisa memperkirakan kayaknya Natalan nih, atau Buddha nih, atau Konghucu. Tapi pernah ketipu juga ternyata mukanya keturunan Tionghoa, tapi ternyata dia Islam dan juga kebalikan. Karena apa? Seringkali karena waktu wawancara nggak pernah nanya agamanya apa. Betul. Jadi kita nggak mau soal agama itu menjadi kriteria yang mempengaruhi apakah dia diterima di IDN atau enggak gitu. Betul. Nah itu yang aku ngalamin, ini sebenarnya Natal apa ini? Tolong ditanya, biasanya saya nanya sama Diba, saya nanya Marisa, tolong dicek dong gitu. Saya biasa ada minta nama siapa-siapa aja yang Natal. Jangan berasumsi ya, Bu. Jangan berasumsi. Oke, nah Diba, jadi perempuan itu ya dalam banyak studi kasus di tingkat global, di Indonesia sampai sekarang yang namanya glass ceiling effect itu masih terjadi, tapi itu alhamdulillah nggak terjadi di IDN, artinya semuanya bisa ya dipromosikan asal capable. Nah, tetapi banyak hal, misalnya perempuan ketika dia sudah menikah, jadi waktu kita rekrut nih, perempuan itu excel ya, bagus makanya masuk. Tapi ketika dia sudah menikah, ada pengaruhnya terhadap kinerjanya. Nah, kita ngalamin hal seperti itu nggak? Dan gimana kita cara untuk mensupportnya? Selain tadi ya ngasih fasilitas di kantor. Pastinya ya, selain pastinya kita ada maternity leave juga, 3 bulan itu maternity leave. Tapi menurut aku yang aku tuh kerasa banget di IDN, mungkin karena aku juga udah mengalami gitu ya, itu adalah support system. Karena kan ketika wanita berubah nih stage hidupnya gitu ya, jadi udah menikah terus memiliki keturunan gitu ya, salah satu faktor yang paling penting itu justru support sistemnya, gimana caranya dia bisa tetap berperan dengan baik di segala aspek kehidupannya, termasuk di karirnya gitu, di dalam kantor gitu ya. Nah, yang paling penting tuh salah satunya support system dari teman-teman kita, dari tim, dari supervisor, di rumah tentunya juga punya support system. Nah itu tuh yang paling kerasa banget tuh berbeda gitu daripada di kantor-kantor aku sebelumnya gitu ya. Jadi menurut aku salah satu faktor yang di IDN tuh support system yang baik juga, tim yang mengerti, saling support, nggak cuma soal support kerjaan, tapi kalau misalnya mau sharing atau apa itu tuh juga sering banget pastinya berbagilah sama yang lain kayak gitu. Selain itu pastinya fasilitas tadi itu juga membantu banget sih Mbak gitu, karena ya dengan adanya kayak nursery room, kita mau take a break dulu untuk make sure yang di rumah nih bisa tercukupi nutrisinya dan lain-lain, itu tuh semuanya terfasilitasi dengan baik. Jadi aku ngerasa mudah-mudahan juga teman-teman yang lain gitu ya di sini juga merasakan bahwa benefit yang berusaha untuk di provide oleh IDN tuh
cukup sangat suportif lah untuk wanita tetap bisa berkarir dengan baik, tapi juga di rumah juga termaintain dengan baik kayak gitu. Saya tuh punya pengalaman ya sama ada satu reporter IDN Time, Dini ya, waktu dia baru masuk tuh baru 3 bulan ternyata udah hamil gitu. Iya, Jadi dia waktu kita interview, dia nggak bilang bahwa dia hamil gitu ya. Karena dia pakai bajunya longgar gitu ya, tapi terus baru pas sudah masuk kemudian dia hamil, dia baru cerita sambil agak ragu-ragu apakah ini akan mempengaruhi. Banyak perusahaan biasanya nggak mau terima karyawan yang sedang hamil karena dianggap nanti baru masuk sebentar udah maternity leave apa segala macam. Jadi ya udah kita terusin dan Dini tetap perform well selama hamil, dia naik motor, liputan kemana-mana. Tetapi mungkin ketika pada saat dia sudah hamil tua, menjelang melahirkan dan sesudah melahirkan, bahkan lebih dari 3 bulan, artinya maternity leave resminya masih 3 bulan, tetapi lebih dari 3 bulan sudah masuk pun, editornya memberikan penugasan yang lebih banyak di kantor. Ya, jadi itu mungkin fleksibilitas ya. Ada editor yang juga melahirkan sebenarnya udah beyond 3 bulan karena kemudian dia juga bisa extend untuk mengerjakan dari rumah karena kita keuntungan digital kan bisa mengerjakan dari mana aja sehingga paling tidak 6 bulan sampai 9 bulan mungkin dia masih bisa bersama-sama dengan si bayi ya. Nah, ini yang mungkin fleksibilitas yang juga dibuka diskresinya oleh pimpinan ya. Yang penting outputnya, tetap bisa mendeliver dengan baik. Nah, ini hal-hal yang coba kita lakukan di IDN ini. Nah, Risa, kalau misalnya dari segi tadi kan empowerment, kan temanya kan kita rights, equality and empowerment ya. Nah, dari segi empowerment, apa yang dilakukan di IDN ini? Mungkin salah satu yang tadi juga di-mention, part empowerment kan saat kita memberikan opportunity untuk bisa growing secara karir gitu ya, untuk semuanya itu merata gitu. Promotion tuh kita tadi di-mention nggak pernah ngelihat gender gitu ya. Dan turns out, ini menarik banget, jadi dari semua even top manajemen kita, head level gitu ya, kan distribusinya juga sama, hampir mirip ya 50-50 yang Mbak Uni. 40%-nya itu tuh bukan kita hire dari luar, tapi itu promosi internal mobility, betul promosi dari dalam. Either promosi dari dalam yang sebelumnya mungkin bukan level head atau head di tempat lain dipindahkan ke head ke divisi atau departemen yang baru gitu. Dan again ini nggak intentional tapi ini ngebuktiin bahwa opportunity itu dibuka untuk semuanya as long as capability-nya fit gitu ya. Menunjukkan bahwa komitmen kita untuk nge-empower semua orang despite gendernya itu benar-benar dilaksanakan sih. Ini jadi kayak unboxing ya, unboxing IDN dengan tema Hari Perempuan Internasional. Kita juga punya program unboxing loh, jangan lupa ya ditonton. Silakan subscribe YouTube-nya IDN Time, itu juga program yang menarik karena teman-teman bisa ngelihat bagaimana sejumlah korporasi, perusahaan itu suasana bekerja di situ bagaimana, termasuk seperti yang tadi kita bicarakan tuh sebetulnya salah satu hal-hal yang diungkap dalam program unboxing itu. Jangan lupa ya ditonton unboxing di YouTube IDN Times. Nah, Rosie, dari segi empowering tadi ya, kesempatan untuk belajar lagi, untuk meningkatkan kemampuan, wawasan, horizon, gimana pengalaman kamu di IDN? Menarik sih Mbak, terutama kita juga punya yang baru kan IDN Academy ya, itu kita bisa belajar cross division. Itu kemarin sempat ngobrol juga sama Noval, dia dari tim redaksi community di Surabaya, belajar di kita PR kalau nggak salah ya, communication ya. Dan outputnya bener-bener dia itu IDN Journey atau yang IDN Academy? Academy. Part of Academy ya. Nah, itu tuh ngobrol sama dia hasilnya menarik karena dia bisa mengerti perspektif dari divisi lain juga, gimana cara kerja divisi lain, terus belajar gimana kita di community juga perlu ngobrol sama orang kan, teman-teman community kan. Nah, dia bisa belajar dari tim comms gimana caranya nge-handle teman-teman community ketika ngobrol sama community IDN Times. Itu bagus dan opportunity itu kan terbuka buat semua orang ya.
semua timnya bisa daftar, regardless mau cowok mau cewek, ke divisi apapun bisa kita belajar. Jadi appreciate banget kantor menyediakan fasilitas itu. Oke. Nah, itu idenya gimana tuh ceritanya tuh Risa? Aduh, itu seru banget lagi pas bikinnya. Jadi dulu tuh memang dari dulu ya kita pengen bikin IDN Academy, sampai ada journey tuh IDN Academy, tapi konsepnya dulu tuh fokusnya ke training di kelas aja. Jadi gimana caranya kita bisa ngadain training di kelas untuk bisa bikin tim itu tuh kalau mau belajar sesuatu tuh bisa ada fasilitasnya lah intinya gitu. Cuman kita kalau dari segi teori sebetulnya kan belajar di kelas itu tuh absorption rate-nya dikit ya, Mbak Uni ya. Ada beberapa hal yang kita tuh nggak bisa belajarnya di kelas gitu. Jadi kita bikin channel IDN Academy itu ada 3 sekarang. Ada in-class learning, which is tadi kita mention tentang belajar di kelasnya, kita undang fasilitator, baik itu internal ataupun eksternal gitu ya. Topik-topiknya kita set up tiap quarter, kita cek dulu kira-kira yang dibutuhin apa, ada skill assessment juga, ada nanya ke timnya mau apa gitu, itu kita curate dari situ. Yang kedua, mungkin kalau misalnya kayak di tim editorial gitu kan, aduh lagi sibuk liputan, atau tim media lagi sibuk jualan gitu. Ada channel yang kedua namanya e-learning. Jadi ini tuh kayak library, e-library-nya kita. Ini simple banget, kita nggak even invest di any ini ya Mbak, sistem. Google Drive kita taruh semua jurnal, video-video gitu ya. Buku-buku, kita kategorin by skill sama kompetensi. Mereka tuh bisa belajar itu kapan aja. Tinggal mereka pick and choose aja gitu. Dan yang terakhir kita mikir lagi nih, belajar dari buku oke, belajar dari kelas oke. Tapi kayaknya tuh seseorang benar-benar bisa fully understand konsepnya, understand environment-nya, challenges-nya kalau misalnya terjun. Nah makanya, oh kayaknya ini bagus nih kita bikin internship deh gitu. Itu yang tadi di Betul, betul. Ini pendaftar pertama tim IDN Times loh, 2. Dan feedbacknya bagus banget, jadi aduh kita seneng banget gitu. Ini bisa di-adopt dan bisa di-utilize dengan sangat baik gitu. Jadi intinya adalah, ini bukan cuman untuk career growth juga atau skill development juga sebetulnya, tapi part tadi yang disebutin inclusion juga Mbak, karena kita jadi tahu sudut pandang departemen lain, isunya apa. Kadang ada beberapa cadence atau cara kerja, di sana works, kecobainnya di sini bisa atau enggak gitu. Itu juga banyak banget yang jadi diadopsi. Gitu. Menarik. Nah, ini kan karena ini aku tuh udah ini media ke-7 ya. Buat saya bekerja, dan saya rasa yang salah satu hal yang menonjol di IDN Times ini adalah adaptasi terhadap teknologi ya. Karena mungkin anak-anak muda, kalau saya masih 27 tahun nggak usia rata-rata timi kita ya. Masih. Saya paling tua ya, paling tua banget jauh gitu kan. Tapi karena muda, jadi adaptasi terhadap teknologi itu cepat ya. Misalnya generative AI, ChatGPT, saya ingat tuh itu kan November 2022 ya, seminggu sesudah itu di launch, soft launch, itu Winston itu udah ngomong ke saya, Uni kamu mesti pakai ini nih gitu ya, udah pakai ini. Terus habis itu udah saya ngomong sama Rozi coba deh kita create artikel pakai ChatGPT, tapi mesti hati di dalam artikel mesti ditaruh penjelasan, transparansi, akuntabilitas bahwa ini kita create dengan ChatGPT, bagian dari transparansi yang wajib. Dan sekarang kita udah punya SOP ya, udah setahunan lah ya SOP untuk AI, ethical AI di newsroom ya. Tapi itu awal-awalnya. Jadi adopsi itu, dan kita sudah punya paling tidak 8 program, 8 fitur di IDN Times yang dari menggunakan AI ya. Bahkan sebenarnya 2018 tuh IDN Times sudah menggunakan AI ketika menggunakan dengan robot ya, tim misi robot ya, untuk 8 dari weather report, soccer match, trivia, kemudian maknanya lirik lagu, dan yang kemudian berpengaruh terhadap bisnis itu adalah summarization ya, yang intinya itu ya, intinya itu meningkatkan performa dari artikel itu sehingga kemudian bisa dimonetisasi secara bisnis. Jadi, nah aku mau nanya sama kamu nih Diba, pentingnya AI buat perempuan kayak kita ini yang jadi kita ini perempuan karir, jadi kita ngurusin domestik, ngurusin kerjaan segala macam.
pentingnya seperti apa? Aduh, penting banget, thank you AI. Karena kan namanya perempuan tuh kayaknya makhluk paling multitasking di universe tuh pasti perempuan sih, aku cukup yakin. Karena walaupun kita kerja tapi otak kita tuh ada kadang di rumah, kadang apa gitu Mbak ya. Nah jadi dengan adanya AI kayak misalnya contoh ChatGPT itu tuh sangat membantu mempercepat beberapa tas pekerjaan kita di kantor yang mungkin sebelumnya kita bakalan bisa ngerjain 1 jam gitu ya, tapi simply kita nge-prompt aja di ChatGPT itu kita udah kayak bisa bikin summary cepet banget gitu. Jadi kayak hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak perlu put too much thoughts on it gitu ya, itu tuh bisa dibantu banget sama ChatGPT. Jadi satu, aku ngerasa terbantu banget dengan efisiensi waktu bekerja gitu. Tapi selain di environment pekerjaan, sebenarnya ChatGPT itu atau misalnya AI itu juga sangat membantu di kehidupan sehari-hari yang bahkan tuh kayak domestik banget. Kayak contohnya misalnya anak aku kan udah sekolah ya, jadi harus nyiapin bekal tuh tiap hari. Kadang suka, aduh mikir menu besok apa nih, jadi aku tinggal simply masukin di kulkas ada bahannya ini, tolong siapin menu untuk 1 minggu gitu ya. Jadi kan itu kayak langsung seret, udah aku tinggal implement kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang kecil yang sebelumnya membuat hidup lebih mudah karena bisa lebih cepet, mikirnya nggak lama ya. Dulu tuh saya ngalamin loh masa-masa di mana terutama menjelang Ramadan gini, dari seminggu sebelumnya saya udah bikin menu harian tuh. Iya supaya kan Mbak? buat ART kan. Buat ART ini, bukanya ini, takjilnya ini, nanti sahurnya ini, sampai banyak gitu kan, bisa untuk tahunan sih di ini. Cuma sekarang kan udah gampang, tinggal minta aja, tinggal langsung di-create kan. Tinggal dieksekusi. Tinggal dieksekusi. Jadi banyak membantu domestic things juga, sehingga waktu itu tuh bisa kita kerjain untuk hal-hal yang lebih esensial gitu sih. Ya. Kalau di kita secara company yang berkaitan dengan people operation tuh ada AI yang mendukung nggak, Lisa? Mungkin secara prosedurnya itu atau sistem formalnya itu belum ada sih Mbak Uni, tapi kalau dari tren di luarnya tuh udah mulai banyak tuh kayak hiring sekarang untuk bisa generating qualified candidates itu tuh dari AI, profilnya yang cocok kayak gimana semuanya bisa, tapi kita belum go towards kana, pengen banget ke sana. Tapi kalau dari keseharian sama banget sama kayak di Basijani lebih ke kan banyak banget administratif tasnya ya Mbak Uni ya, sesimpel kayak blasting announcement itu kadang kan kalau bikin email announcement aja lama banget gitu ya, kerapihannya, terus grammarnya kayak gitu-gitunya tuh kan mesti dipikirin banget. Dulu mungkin kayak sejam 2 jam mikirin itu doang, sekarang kayak di prompt doang keluar berapa menit langsung udah jadi gitu. Sekarang ada DeepSeek lagi supaya berimbang nih. Tadi ChatGPT bikinan Amerika, DeepSeek bikinan Cina, supaya jangan sampai kita hanya salah satu. Biopolitik. Oke. Ya sama brainstorm juga, karena kan kita banyak banget keluarin policy itu. Jadi kalau misalnya bikin policy kan kita tahu kerangkanya tuh kita mau bikin kayak gini nih, tapi detail bawahannya tuh turunannya itu tuh apa aja yang kita pikirin gitu. Biar mastiin kita udah ngelihatnya tuh dari berbagai sudut pandang, jangan sampai cuman apa yang kita pikirin doang, tapi kita ada blind spot yang nggak kita lihat gitu. Itu banyak banget kita pakai juga gitu. Oke. Rosie, kalau kamu banyak ngeliput di tadi science, teknologi selain health ya, ini 3 area yang AI banget gitu ya, langsung kena dengan AI ya. Gimana kamu ngelihat AI ini bermanfaat atau mendukung pekerjaan dari semuanya termasuk perempuan? Iya. Tadi udah disebutkan beberapa contoh konkret ya Mbak. Kalau aku sendiri paling kepake adalah untuk pekerjaan. Biasanya kan kita harus misalkan kayak karena kita nggak bisa berangkat untuk menghadiri global launch acara apa gitu. Biasanya ada YouTube yang disisipkan sama mereka sisaan dari live streaming. Sekarang udah ada teknologi, gue cuma tinggal buka YouTube-nya, ininya nggak usah sampai selesai, play sekian detik doang, pause, cuman pencet minta bantuan Gemini, tolong dong apa aja yang diomongin di sana. Udah langsung ada detailnya. Misal ingin tahu lebih jauh, tinggal nanya aja. Ini caranya gimana ya bisa dapat ini produk ini, misalkan spesifikasinya apa aja ya, bisa tanya mereka, informasinya bisa dapat dan lengkap berdasarkan apa yang ada di video itu aja. Jadi dia nggak ngambil informasi dari luar. Itu untuk menjaga biar informasinya tetap dari sini aja dan nggak ngelebar kemana-mana. Itu dari pekerjaan.
Biasanya kan nonton YouTube live streaming suatu global launch bisa sampai 2-3 jam. Dengan itu bisa mempersingkat banget sampai nulis segala macam bisa 1 jam 30 menit itu udah jadi. Jadi benar-benar kamu dapat summary-nya ya, digest. Jadi dia membantu dari sekian banyak data, sekian panjang video, kamu dapat intisarinya ya. Memang itu sih. Tapi gini, saya perlu tekankan sekali lagi karena sesuai dengan SOP etika AI kami, semua produk IDN Times dan media-media yang ada di ekosistem IDN itu, kalau memang itu diproduksi menggunakan bantuan AI, selalu kita beritahu ya bahwa ini diproduksi, dibuat dengan bantuan dari AI. Itu adalah bagian dari SOP. Memang karena pentingnya SOP ini adalah nggak cuma sekedar copyrights ya, karena AI ini juga bisa bias ya, bias. Makanya kita sangat-sangat hati-hati dan mencoba untuk memastikan bahwa konten-konten yang dibantu atau dibuat dengan AI itu kita sampaikan kepada publik sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Nah, soal perempuan di AI, gue mau cerita ya. Jadi aku tuh 4 tahun yang lalu tiba-tiba diundang untuk masuk ke grup namanya Women in Cyber Security. Jadi WhatsApp grupnya tuh 188 anggota, semuanya perempuan dari berbagai lembaga, pemerintah, kementerian, lembaga, BUMN, swasta, perempuan-perempuan yang keren di bidang cyber security. Dan isu AI itu selalu termasuk yang menjadi. Jadi ini juga nunjukin bahwa teknologi yang canggih itu bukan hanya domainnya laki-laki, tapi perempuan-perempuan yang di berbagai organisasi megang posisi penting di bidang teknologi. Makanya kan salah satu bagian dari equality, terus kemudian empowerment kan STEM itu ya pentingnya. Science, teknologi, engineering, mechanical ya, matematik ya, STEM. Nah ini yang menarik ya. Dan terakhir mungkin aku pengen juga memberitahu perhatian terhadap perempuan di editorial IDN Times. Tadi ada di pilar kontennya ada gender equality, lalu kita turunkan ke SOP. Contohnya, jadi di IDN Times, tolong nanti kalau misalnya ternyata masih ada yang bocor-bocor, kami diberitahu, tentu akan kami koreksi ya. Tidak ada tuh istilah polwan cantik, diplomat cantik, ya kan, dokter cantik. Karena ya kita meliput itu bukan berdasarkan penampilan fisik dari narasumber, tetapi karena memang kapabilitasnya ya. Nah itu ada antara lain implementasi dari gender equality sama soal bahwa kita lebih kepada kecantikan yang dari dalam, kecantikan. Jadi kita biasanya menggunakan istilah tangguh, keren, goes like the whole package ya. Ada di situ ya, smart, cerdas ya, diplomat cerdas, diplomat tangguh gitu kan. Nah seperti itu, dan ada rubrik aku perempuan juga di IDN yang mungkin sekarang udah ribuan isi artikelnya, perempuan-perempuan yang menginspirasi. Dan itu nggak cuma menginspirasi, itu nggak cuma perempuan-perempuan top yang levelnya tuh tokoh. Tapi dulu waktu ide kita bikin itu 2000 Hari Kartini 2018, kita pengen siapa sih perempuan yang menginspirasi kamu. Itu bisa orang yang menjadi pengasuh kita pada saat kecil, bisa mbok yang langganan kita belanja di pasar, bisa ibu kita, bisa kakak kita, bisa adik kita. Jadi nggak selalu tuh tokoh-tokoh gitu ya. Jadi benar-benar konsepnya adalah siapa sih perempuan yang menginspirasi kamu gitu ya dalam hidup kamu. Dan waktu itu semua teman-teman redaksi tuh dapat tugas untuk menulis 2. Semuanya, termasuk pemretnya. Waktu itu kita baru mulai kan untuk ngisi supaya langsung banyak gitu kita tugasin. Nah itu mungkin upaya-upaya kita semuanya di IDN. Saya yakin media lain under IDN kita ada Pop Mama kan? Ada Pop Mama, Popbella yang juga isu mental health.
juga Pejuang pejuang pulih, pop mama juga untuk mama-mama milenial, dan ternyata penggemarnya papa-papa juga ya kan. Betul. Karena sekarang kan pengasuhan anak itu kan udah menjadi tanggung jawab bersama ya, betul. nggak kayak zaman dulu gitu. Jadi kalau acara-acara mereka sangat concern juga, ada Fortune, ada Yami, jadi banyak deh itu tadi yang saya sebutin hanya yang media related ya, ada GGWP, kemudian Duniaku yang kita berusaha untuk tadi itu mengimplementasikan apa yang menjadi perbincangan kita. Temanya Hari Perempuan Internasional tahun 2025 adalah rights atau hak-hak, equality, kesetaraan, dan empowerment ya, atau pemberdayaan. Thank you so much loh teman-teman. Thank you Mbak Umi, terima kasih banyak. Iya, thank you so much sudah berbagi unboxing tentang IDN, dan tentu kita juga belajar dari tempat-tempat yang lain yang mungkin sudah lebih baik dari kita, karena ini kan proses kita terus-menerus untuk memperbaiki, membuat kantor itu menjadi tempat bekerja yang aman dan nyaman buat semua. Sampai ketemu di acara ngobrol seru berikutnya. Saya Unu Lubis, dan jangan lupa subscribe YouTube IDN Times, jangan lupa like, comment, and share. Salam.